Gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi. Jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Gue 3 bulan di sini udah gak kerja gara-gara lo. Suami Korin. Rumah tangga gue hancur. Siap ini. Semua mau cincang RA ini. Hancur tau gak lo? Memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu ke suami. Ya, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya, maaf. Saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan andalkan nasabmu, karena nasabmu tidak akan menolong. Seseorang mulia bukan karena nasab, tetapi ketakwaannya. Saya sekarang kedatangan dengan 2 sejoli suami istri. Suami istri ini sudah agak lama tidak bertemu, ya kan? Dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan Mas Rahmat, ya, Bung Rahmat. Biasa dipanggil Ameng nih, Pak. Ameng, ya. Kemudian dengan Ratu Kori, ya. Baik. Sebelum mengelaborasi, saya bertanya dulu kepada Gus Ropi sebagai Sohibul Hajat. Gus, ini saya dengar bahwa Anda mendapat sebuah aduan dari kedua pasangan ini. Pasangan ini. Apa yang aduan masuk ke Anda? Iya, pagi-pagi itu viral Mas Yusuf ya tentang Ratu Kori ini di berbagai grup WA, termasuk grup WA santrinya Gus Dur, relawan NU, dan ada kiai yang menjapri saya. Ketum, ini ada berita bagus, tolong dibantu gitu. Nah, akhirnya saya buka lah. Wah, ternyata kasusnya seperti yang hampir sama dengan kasus yang saya tangani juga, yaitu Mbak Zeda Salim. Mirip-mirip ya. Yang ini lebih ngeri. Lebih ngerinya karena perempuan ini masih menyandang status sebagai istri sah Bung Rahmat. Jadi yang datang duluan mengadu dan ketemu itu Mbak Ratu Kori ya. Iya, ya. Nah, beliau cerita, jadi cekak cingkrangnya begini ceritanya. Jadi beliau ini kan gelisah, panik, terus labil lah, masih labil karena ada persoalan rumah tangga terlebih dahulu, lalu mengadulah kepada si oknum Habib yang berinisial RA itu. Japri di Instagram, terus kemudian janji ketemuan. Nah, ketemuanlah di restoran ya. Restoran kebetulan ada hotelnya. Oke. Nah, ketika ketemu di restoran, saya tanya, apa yang terjadi? Ya sudah, habis konsultasi masalah agama, masalah ketenangan hati dan lain-lain. Lalu kemudian jam 9 malam dia pamit pulang. Nah, sama si Habib, oknum Habib tersebut, itu dia nggak boleh pulang. Kamu jangan pulang. Kamu tidur di sini aja, istirahat di sini aja. Mungkin bagi kamar. Ya Allah, baik banget ini Habib melindungi perempuan. Kan itu kan? Karena perempuan keluar di atas jam 21 itu kan kurang pas lah kan gitu. Takut ada apa-apa, ada rampok, ada apa. Dia husnudon. Sedangkan ininya polos-polos aja gitu loh. Nah, selanjutnya yang terjadi apa? Ya sampai tanya. Iya. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini, dan kenalnya di mana? Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok, ya kan. Saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya tertarik, ya saya memberi ucap salam di Instagram sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau, di situ berbincang-bincang. Saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada
kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan beliau. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya, apa ini kita ketemu di kajian? Saya sudah nanya seperti itu. Tidak ada hari ini, Habib tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Namanya saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Gus ini. Iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya, Pak. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya di situ saya tamu, dia yang bayar, saya persilahkan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silahkan masuk. Dia bilang ya kami lanjutin ngobrol. Jadi dia duduk di kursi, saya duduk di kasur, jaraknya ada jaraknya gitu, Pak. Iya. Bung Rahmat. Iya, Pak Yusuf. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian atau mau bertemu sama Era. Ya sudah, hati-hati, saya bilang. Iya. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Oh, yaudah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Terus setelah beberapa jam, saya lagi bekerja itu. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada 1 kali. Diangkat? Nggak diangkat karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya. Terus kelang beberapa jam lagi dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Loh, kamu sama siapa? Sama si Milea. Oh, habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti ayah kesini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kelang beberapa 2 mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, saya kerja, tahu sendiri Pak, namanya kita punya anak 3. Jadi saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya, Pak. Iya. Sedrop-dropnya saya itu nggak bisa mikir yang jernih. Saya dari mulai saat pengakuan dia, istri saya ke saya, itu saya pikirnya ngeblank. Anda marah begitu ya? Banget. Saya coba kerja selama 1 minggu. Orang di lapangan tuh habis itu saya marahin semua. Karena mendengar ungkapan? Saya ajak berantem semua itu. Semua saya ajak berantem terus. Saking kesel saya. Karena saya sama RA ini, saya fans saya sama dia. Saya suka ceramah dia. Tapi kenapa lu ngecewain gua gitu? Kenapa lu ngecewain umat? Dia saya serba salah, Gus. Mau saya angkat langsung, nanti takutnya yang salah istri saya. Mau saya diam aja takutnya benar. Jadi saya berkecamuk nih, Pak.
Jadi pikiran-pikiran, kemarahan, semua kekecewaan itu campur aduk. Iya. Satu sisi RAI itu menjadi fans Anda ngefans dia. Saya suka. Iya. Satu Rahmat, sisi ada pengakuan seperti itu dari istri Anda. Iya. Setelah Ngapain aja? pengakuan saya coba Suaminya. kerja ya. Karena kan butuh biaya juga ya. Namanya kita sudah berkeluarga gitu. Nggak bisa Pak Yusuf, Gus. Nggak bisa saya kerja. Gitu ya, terngiang-ngiang. Nggak bisa Gus. Demi Allah nggak bisa saya kerja. Saya marahin semua orang. Kok begini agama saya, saking sakitnya hati saya itu. Kecewanya double saya. Ini dia seorang alim ulama nih. Dia juga buat saya kecewa juga parah. Jadi bercampur-campur nih Gus. Pak Yusuf, bercampur-campur. Jadi akhirnya setelah itu hubungan Anda semakin renggang. Semakin renggang lah. Mau gimana? Bingung makin saya. Yang tadinya pikir saya kalau Iya, iya. ikut kajian atau siraman rohani dari beliau itu pasti mendinginkan. Seperti inilah kayak Gus Rofi, Pak Yusuf, termasuk Iya, iya. mendinginkan ini. Walaupun saya kesel banget sama dia ini, tapi kan ada etikat baik Pak Yusuf sama Gus Rofi untuk Iya. Menyatukan. menyatukan, pertemukan, Iya, iya. coba ngobrol baik-baik. Apa Iya. solusinya kan begitu? Kalau yang memang niat yang bagus kan gitu. Ya, baik. Ini adalah sebuah pertemuan pertama pasca mereka bertengkar, betul? Iya, Dan mereka sekarang sebetulnya sudah pisah rumah ya? iya, Pisah rumah ya? pisah rumah. Oke, pisah rumah kedua ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan Oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Jadi memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu. Ke suami? Ya, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya, maaf. Saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Ya saya sih nggak apa-apa nerima karena itu adalah kesalahan saya gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Di sini saya mau minta maaf kepada suami saya, Bang Ame. Mohon maaf apabila perbuatan saya kemarin itu menyakiti hatimu, menyakiti keluarga besar kita. Saya minta maaf, tapi di sini saya butuh keadilan juga dan gak mau ada korban lainnya. Semoga kamu bisa maafin aku. Udah Pak, itu aja.